yang gue pegang sekarang otomatis berturun 50%. Kalau pemerintah gue cetak nih 100% uang gue itu turun 50%. Jadi pemerintah atau orang yang berkuasa itu selalu akan iri nanti dengan pengusaha yang menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya gini, zaman dulu orang bikin topi, orang bikin bakery, dibuat suatu hukum di mana orang gak ada yang boleh bikin bakery, ya. Dan hanya teman-temannya, ya, orang berkuasa ini punya teman-temannya atau keluarganya yang boleh bikin bakery. Akhirnya roti jadi monopoli oleh pemerintah. Kami mikir, teman itu zaman dulu, zaman sekarang kalian jangan lupa di Indonesia, kenapa Indomie bisa sebesar ini? Karena tepungnya yang dipakai itu dimonopoli ya sama Bogasari. Itu terjadi pada era 1998. Jadi kalian jangan kira hal ini gak terjadi dan gak akan terjadi ke depannya. Gue gak akan contohin ya apa yang terjadi sekarang, apalagi di bidang energi di Indonesia. Siapa yang kuasain sih sebenarnya energi di Indonesia dan kepentingannya apa sama pemerintah? Tapi itu bukan urusan gue. Tapi intinya apapun itu ya, korupsi, sentralisasi yang mengambil semuanya seperti itu udah terjadi dari zaman dulu. Jadi itu gak akan pernah berubah. Jadi cara mereka untuk curi uang kalian, kalau kalian mau tahanin uang kalian untuk sampai anak-anak kalian, itu akan dipajakin sampai mati. Kalian akan dapat pajak pendapatan, pajak warisan, kalian akan dirampok dari inflasi dan semua hal itu. Jadi bahkan nggak cuma working class, tapi gue sebutnya operationally rich business. Bisnis yang kaya secara operasional. Maksudnya apa? Contohnya restoran, ya. Restoran dan misalnya manufaktur, bapak kalian punya pabrik plastik. Dua bisnis seperti ini, ya, atau bisnis yang lainnya yang operasional itu rich. Itu susah. Kenapa? Karena kalau mereka nggak bisa naikin cash flow-nya 7-10% setiap tahun, mereka nggak dapat uang yang sama seperti tahun lalu. Unik nggak? Jadi kalau restoran ini nggak bisa dapetin 7% tambahan cash flow setiap tahunnya, dia bahkan nggak bisa sama tahun lalu kalau inflasi benar 7%. Jadi buat dapetin 3%, dia harus dapetin 10% ekstra cash flow baru bisnisnya grow 3%. Kalau 7% aja, dia kayak lari di